Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Rizkia Sri Nuraini dari kelas 11 APL 3. Di dalam video ini saya akan menjelaskan apa sih yang dimaksud dengan AAS. AAS adalah Atomic Absorption Spectrophotometry. Apakah teman-teman ada yang tahu apa itu AAS? Kalau belum ada yang tahu, aku jelasin ya teman-teman. Mari kita simak videonya. Pertama, aku jelasin dulu tentang pengertian AAS ya teman-teman. Apa sih yang dimaksud dengan AAS? AAS adalah Atomic Absorption Spectrometry, adalah suatu alat yang digunakan pada metode analisis kimia untuk penentuan unsur-unsur logam dan metaloid yang berdasarkan pada penyerapan absorpsi radiasi oleh atom bebas. Prinsip kerja AAS adalah dengan mengeksit atom logam dalam sampel dengan menggunakan sinar matahari atau lampu, kemudian mengamati intensitas cahaya yang diterima oleh detektor. Semakin tinggi konsentrasi logam dalam sampel, semakin besar intensitas cahaya yang diterima oleh detektor. Dengan cara ini, konsentrasi logam dalam sampel dapat diukur dengan sangat tinggi. Yang kedua, rangkaian alat, yaitu kegunaan dan fungsinya. 1. Lampu katoda berfungsi sebagai sumber cahaya untuk memberikan energi sehingga unsur logam yang akan diuji akan mudah tereksitasi. 2. Tabung gas pada AAS yang digunakan merupakan tabung gas yang berisi gas asetilen. Gas asetilen pada AAS memiliki kisaran suhu 20.000 K dan ada juga tabung gas yang berisi gas N2O yang lebih panas dari gas asetilen dengan kisaran suhu 30.000 K. 3. Dusting. Dusting merupakan bagian cerobong asap untuk menyedot asap atau sisa pembakaran pada AAS yang langsung dihubungkan pada cerobong asap bagian luar pada atap bangunan, agar asap yang dihasilkan oleh AAS tidak berbahaya bagi lingkungan sekitar. 4. Kompresor. Kompresor merupakan alat yang terpisah dengan main unit karena alat ini berfungsi untuk mensuplai kebutuhan udara yang akan digunakan oleh AAS pada waktu pembakaran atom. 5. Burner berfungsi sebagai tempat pencampuran gas asetilen dan aqueous agar tercampur merata dan dapat terbakar pada pemantik api secara baik dan merata. Yang keenam, buangan pada AAS disimpan di dalam drigen dan diletakkan terpisah pada AAS. Cara kerja AAS. 1. Pertama-tama gas dibuka terlebih dahulu, kemudian kompresor, lalu dusting, main unit, dan komputer secara berurutan. Kedua, dibuka program SAA, Spectrum Analysis Specialist, kemudian muncul perintah apakah ingin mengganti lampu katoda. Jika ingin mengganti, klik yes, dan jika tidak, no. 3. Dipilih yes untuk masuk ke menu individual command, dimasukkan nomor lampu katoda yang dipasang ke dalam kotak dialog. 4. Dipilih no jika tidak ingin mengganti lampu katoda yang baru. 5. Pada program AAS, dipilih menu Select Element and Working Mode. Keenam, jika telah selesai, klik OK, kemudian muncul lampiran Condition Setting. Diatur parameter yang dianalisis dengan Mesting Flow 1,2, Measurement Concentration Number of Sample, Unit Concentration ppm, Number of Standard 3 Standard List 1 ppm, 3 ppm, 9 ppm. Ketujuh, diklik OK and stop, ditunggu hingga selesai warming up. 8. Diklik icon bergambar burner atau pembakar. Setelah pembakar dan lampu menyala, alat siap digunakan untuk mengukur logam. 9. Pada menu Measurements, pilih Measure Sample. 10. Dimasukkan belangko. Didiamkan hingga garis lurus terbentuk, kemudian dipindahkan ke standar 1 ppm hingga data keluar. 11. Dimasukkan belangko untuk meluruskan kurva. Diukur dengan tahapan yang sama untuk standar 3 ppm dan 9 ppm. 12. Jika data kurang baik, akan ada perintah untuk pengukuran ulang. Dilakukan pengukuran belangko hingga kurva yang dihasilkan turun dan lurus.
13. Dimasukkan ke sampel 1 hingga kurva naik dan belok, baru dilakukan pengukuran. 14. Dimasukkan belangko kembali dan dilakukan pengukuran sampel kedua. 15. Setelah pengukuran selesai, data dapat diperoleh dengan mengklik icon print atau pada baris menu dengan mengklik file lalu di print. 16. Apabila pengukuran telah selesai, aspirasikan air deionisasi untuk membilas burner selama 10 menit. Api dan lampu burner dimatikan, program pada komputer dimatikan, lalu main unit AAS, kemudian kompresor, setelah itu dusting, dan terakhir gas. Nah, sekarang teman-teman udah pada tahu kan apa itu AAS? Terima kasih ya teman-teman yang udah menyaksikan video saya dan menyimak videonya. Semoga bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.